Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Diva di channel Bidan Muda Aceh. Baik, di pertemuan kali ini sebagaimana janji saya sebelumnya bahwasanya saya akan menjelaskan penyebab sulit hamil pada istri ya. Ini menindaklanjuti yang pernah saya janjikan di tayangan sebelumnya. Kali ini saya akan mengupas satu persatu penyebab dari faktor istri kenapa tidak subur. Nah, di sini yang pertama yaitu bisa dilihat dari dari kondisi rahim atau dengan bahasa klinisnya yaitu endometrium. Yang dimana di dalam endometrium ini terdapat beberapa jenis penyakit. Apa saja? Banyak. Yang pertama itu ada endometriosis, yang dimana artinya itu peradangan pada rahim. Nah, apabila terjadi peradangan pada rahim, itu juga akan mempengaruhi untuk sulitnya hamil. Ibarat kata seperti saya umpamakan ya, biar saya analogikan supaya kita lebih mudah untuk untuk membayang-bayangkan atau menganalisanya. Nah, analoginya itu seperti ibarat kata suatu ladang yang dimana ladang tersebut punya tanahnya itu yang kurang subur, yaitu mengering atau lebih keras atau lebih ketat gitu, kental gitu kan, liat seperti tanah liat. Nah, itu tanah-tanah seperti itu tuh tidak baik, tidak bagus untuk dijadikan sebagai untuk ditanami tanaman. Nah, bagusnya untuk apa? Mungkin dijadikan batu bata kali ya. Nah, ini begitu juga dengan kondisi rahim. Rahim yang radang dia tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk pertumbuhan janin. Nah, itu banyak penanganannya dan ada juga beberapa penyebabnya, itu nanti di episode lainnya kita akan membahas, oke? Baik, yang pertama. Yang kedua, penyakit apa lagi? Ada kista. Nah, ini pasti deh teman-teman sering kan dengar kista di rahim. Nah, kista ini juga sangat mempengaruhi loh teman-teman. Tetapi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin memang sudah didiagnosa ada kista di dalam rahim, jangan khawatir dan jangan menyerah ya. Serahkan semua kepada Allah. Karena kenapa? Sebagaimana pengalaman saya bekerja di sini, saya itu mendapat beberapa pasien di sini juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien dan bahkan sering saya temui hampir setiap hari ya. Memang tidak setiap hari, tapi minimum dalam seminggu saya bisa dapat 3 atau 5 pasien dengan diagnosa dia punya kista, tapi alhamdulillah dia masih bisa hamil. Karena kenapa? Itu semua kuasa dari Allah ya. Namanya kita manusia, kita hanya berikhtiar. Dan yang bisa dikategori kista yang bisa untuk hamil itu yang berapa ukurannya. Nah, sebagaimana pengalaman saya dapat pasien ada juga dengan kistanya yang sudah besar, ada yang 8 cm, bahkan ada yang 15 cm. Alhamdulillah, saya juga takjub, alhamdulillah dia juga bisa hamil. Nah, memang sih pada dasarnya itu merupakan penyulit untuk hamil, tetapi tidak juga menutup kemungkinan kalau memang itu adalah kuasa Allah. Jadi teman-teman yang memang punya kista masih 3 cm, 5 cm, insya Allah ikhtiar, yakinlah insya Allah bisa, oke? Karena itu semua dari keyakinan kita, dari mindset kita, itu semua dari sugesti kita. Di balik semua itu kita juga harus ikhtiar bagaimana cara mengupayakannya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana juga cara pencegahannya juga harus kita lakukan ya, oke? Berikutnya ada lain lagi yaitu fibroid. Fibroid itu seperti umpama kata daging tumbuh. Nah, kalau ini insya Allah nggak terlalu bermasalah sebagaimana kista. Nah, kalau fibroid ini hanya sekedar daging tumbuh, bukan juga dikatakan mioma, bukan juga dikatakan tumor, tapi insya Allah ini nggak terlalu berbahaya. Sebagaimana pengalaman saya di sini, saya juga banyak menemui beberapa pasien di sini yang mempunyai fibroid dan alhamdulillah dia bisa hamil. Alhamdulillah, itu kuasa Allah. Nah, jadi teman-teman yang memang terkadang ada yang fibroid di dalam rahimnya, jangan khawatir ya, insya Allah bisa. Nah, berikutnya apalagi tuba falopi. Apa itu tuba falopi? Ya, yang mempengaruhi sulitnya hamil itu merupakan permasalahan di tuba falopi. Tuba falopi itu adalah saluran sel telur. Namanya rahim mungkin ya, kalau teman-teman sebagian besar saya yakin pasti teman-teman di sini tahu bagaimana bentuk rahim. Nah, bentuk rahim itu dia seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, inilah yang ini dikatakan sebagai saluran sel telurnya. Nah, ini juga harus dipastikan bahwasanya sehat, tidak ada permasalahan di dalam saluran telur itu. Dengan begitu insya Allah sel telur bisa tumbuh dengan baik, oke?
Berikutnya ada ovum atau sel telur. Nah, ovum sel telur ini nih faktor utama yang sangat merupakan faktor utama untuk terjadinya kehamilan. Karena kenapa? Ini adalah sel telur, awal bentuknya janin, disinilah prosesnya. Nah, kenapa yang perlu diperhatikan dari ovum ini, dari sel telur ini adalah kualitas sel telur itu sendiri. Bagaimana kualitasnya, bagus atau tidak, kuantitasnya banyak atau tidak diproduksi setiap bulanannya. Kemudian bentuknya bagus atau tidak, sentimeternya ya, bentuknya itu besar kecil ovum itu sendiri sangat dipengaruhi. Nah, untuk kita karena ovum yang bagus itu ovum yang gede-gede, sel telur yang gede-gede. Nah, itu yang udah siap untuk dibuahi. Tapi kalau memang terkadang ada juga sih kasusnya di ovum ini banyak terjadi kasus PCO ya, polycystic ovarium. Nah, ini ya namanya kita manusia ya, ada aja penyakitnya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman yang punya penyakit PCO, yakin insya Allah bisa, pasti bisa, yakinlah, oke? Karena Allah sudah menciptakan manusia ini dengan sempurna, dengan segala kelebihannya, dan setiap sesuatu yang Allah berikan Allah berikan sesuatu itu semua ada hikmahnya. Yang penting kita manusia ini yakin, ikhtiar, fokus. Insya Allah bisa, oke? Walaupun kamu sudah didiagnosa PCO, insya Allah kamu juga akan bisa hamil, oke? Yang penting ikhtiar. Nah, caranya bagaimana diketahui PCO ini atau tidak? Itu bisa sih untuk kita tahu secara umum ya, secara umumnya kita bisa melihat bagaimana kita diketahui ada PCO atau tidak, yaitu dengan teratur atau tidaknya darah haid yaitu menstruasi bulanan. Kalau kamu yang teratur menstruasi bulanan, insya Allah alhamdulillah kamu tidak dikategorikan punya penyakit PCO. Tetapi kalau ada yang irregular menstruation, itu namanya menstruasi atau haid yang tidak teratur, itu yang kemungkinan ada penyakit PCO-nya. Tapi untuk lebih meyakinkan, kamu harus cek ke dokter atau kamu harus check up biar ketahuan, yaitu dengan cara di USG, oke? Bagaimana cara kita melakukan